Shalom sahabat keluarga kerajaan Allah. Pada renungan pagi hari ini yang berjudul tentang ahli waris. Dan firman Tuhan diambil di dalam kitab Galatia pasal 4 ayat 1 sampai dengan 7. Demikian firman Tuhan. Yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba, sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu. Tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapaknya. Demikian pula kita, selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu adalah anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa kita di surga menyediakan warisan bagi kita. Dan ketika kita percaya kepada Yesus Tuhan dan Raja kita bukan saja menjadi umat Kristiani, melainkan juga mempunyai status yang luar biasa, yaitu sebagai anak-anak Allah. Dan karena kita adalah anak-anak Allah, otomatis kita adalah ahli warisnya. Artinya, orang yang berhak menerima seluruh janjinya yang sudah disediakan bagi setiap orang yang percaya. Nah, pelajaran apa yang dapat kita ambil dari bacaan hari ini? 1. Seorang ahli waris haruslah seorang anak yang sudah akil balik. Artinya, sudah dewasa. Seseorang yang masih kekanak-kanakan tidak mungkin dipercayakan berkat-berkat rohani. Itu sebabnya kita harus melewati proses yang mendewasakan kita. Seandainya kita belum cukup dewasa, tapi sudah dipercayakan karunia, kita akan cenderung sombong. Karena kita belum mengerti untuk apa karunia itu dipercayakan kepada kita. Sehingga kita belum dapat menghargai perbedaan-perbedaan karunia. Itu sebabnya Tuhan mendewasakan kita dahulu, memproses kita dulu, membentuk kita dulu, agar layak menerima segala warisan yang telah Ia sediakan bagi kita. Yang kedua, ahli waris adalah seorang yang tidak takluk kepada lagi roh-roh dunia. Artinya, jangan sampai seseorang menerima berkat Tuhan, tapi sombong. Sebagai ahli waris, kita tidak boleh takluk lagi kepada roh-roh daging, roh-roh dunia, dan segala keserakahan yang akhirnya menyeret kita bukan mau dipakai oleh Tuhan, melainkan demi kepentingan kita sendiri. Yang ketiga, ahli waris haruslah seorang yang mengenal Allah dengan benar. Paulus mengatakan, ke dalam hati kita Allah mengutus roh anaknya dan roh itulah yang menyadarkan kita bahwa kita adalah anak Allah. Sehingga kita berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Sebagai hamba Tuhan, saya mau katakan Allah pasti mengerjakan mukjizat. Allah pasti memberkati hidup saudara. Pertanyaannya adalah, maukah saudara mengenal Allah dengan benar? Yang keempat, ahli waris haruslah seorang yang mengimani janji-janji Allah. Janji-janji Allah itu pasti dan disediakan bagi setiap ahli waris kerajaan sorga yang sudah dewasa imannya. Hidup Kristen bukanlah sekedar hidup beragama, melainkan hidup yang mengenal Allah dengan benar. Hidup sebagai ahli waris kerajaan sorga. Hidup yang mengimani berkat dan mujizat yang Allah sediakan, sehingga dimanapun kita berada, kita siap menjadi berkat, siap menjadi saksi, sehingga nama Kristus dimuliakan. Ingat, selama kita menjadikan firman Allah sebagai landasan hidup kita, maka kita hidup dalam kepastian, mujizat, serta berkemenangan. Amin. Sampai berjumpa pada besok hari, dan selamat beraktivitas.
Tuhan Yesus memberkati. God bless you.